udah bisa nge-block fighters. Dan makanya karena Lilia ini bukan tipe yang bisa nge-burst Alpha sebagai lini depan, itu bakal kesulitan sebenarnya untuk bisa menumbangkan Alpha dari game yang pertama. Tapi reset dulu untuk game yang pertama, kita menuju game yang kedua karena tim Liquid ID sepertinya memberikan secercah respect untuk Puvius. Yap. Dan juga kayak ini kematangan strategi yang dilakukan sama tim Liquid ID udah well done sih. Tingkat kematangannya udah bener-bener terlihat ya, pola picknya cepet banget kan tadi di game 1 udah very well done. Wow, berarti Altrigo congratulations ya. Gosong katanya. Well done, medium rare, congratulations. Ada yang baru nih yang tingkat kematangannya ya. Bukan well congratulation ya. Gosong katanya. Gosong. Hylos juga ditutup. Yap. Berarti membuka kesempatan langsung ke arah Ling kali ini. Wow. Ling berarti akan bermain dengan fokus damage dealer assassin. Pertanyaannya adalah apakah nanti Iron Chica akan fokus ke Haritnya atau malah jangan-jangan ini adalah pancingan dari Supra Supriyadi untuk membiarkan Haritnya diambil tapi tukar dengan Lunox di pick yang ketiga. Bisa, tapi kayaknya bukan Harit ya sih ini untuk gimana ngelihat dari potensinya dari arah Iron Chica terutama kayak gold lane-nya. Ini udah diperluas juga dengan adanya Nathan terus-terusan juga yang sering kali diambil. Tapi langsung Gatot Kaca sebelum masuk ke fase banning yang kedua diambil langsung. Dan Vexana juga yang dicuri ya. Seperti tadi di game yang pertama sempat kita melihat bagaimana Vexana menjadi opsi untuk Yeskiel. Dan semenjak kali ini kita melihat adanya ban terhadap Hylos, Fanny dan juga Chip, berarti ya lagi-lagi hero yang bisa langsung menuju ke belakang, menuju ke Vexana cuma Link sampai di fase pick kali ini. Yep. Dan itu dia Harit dari serangan. Tapi sama-sama mendapatkan hero-hero powernya bro. Ya Lunox juga bisa diambil sih di sini. Ataupun hero-hero nyamannya mereka. Hero power. Lunox bisa banget untuk muncul di Goblin karena kalau nggak diambil kemungkinan besar bakal di ban. Oke. Tapi sekarang pick ketiga akankah Lunox? Karena kayaknya kalau misalkan Lunox ini gak di pick sekarang, bisa nantinya masuk ke fast ban yang kedua harusnya ya. Iya pasti. Pasti ya. Ban sih. Oke, atau yang mau main aman aja tapi ya seperti itu dia Lunox yang langsung diambil untuk bisa berhadapan dengan Harit di laning phase dan juga ya dia punya escape tools untuk ditabrak dengan adanya Link nantinya. Ya pasti sih, ini bakal bermain dengan hero-hero magic damage dealer dan berarti kemungkinan besar untuk tim Liquid ID ini bakal menuju ke itu dia Nolan. Assassin yang tersisa pasti bakal ditutup terlebih dahulu. Apalagi potensi dari Lunox dan Harit ya yang akan berfokus untuk match up 1v1 dan ini yang aku tunggu-tunggu dari tadi loh. Iron Chiki pakai Harit, Wattnya pakai Lunox. Nah, kalau ternyata di sini Iron Chiki masih menangin laningnya, nih nama tengahnya Iron bener-bener laning. Iron laning Chiki. ngeri soalnya ya. Ngeri parah sih laningnya Chiki dan Lolitanya ditutup kali ini oleh teman-teman dari Dewa United. Sementara jungler lagi kah? Dan ya Rogernya yang ternyata masuk ke fase ban yang paling terakhir bahkan. Ya karena butuh physical tech juga kan. Ya. Dan semenjak physical tech-nya ditutup, apalagi Fanny sama Hayabusanya juga udah nggak ada, ya yang tersisa mungkin adalah Lancelot sebenarnya. Tapi akan lebih oke kalau Alpha yang mau dibawakan sama Dewa. Ya kan, karena Julian udah akan dihapus dari listnya. Bener, magicnya terlalu banyak dong, 4 tuh magicnya. 4 makanya bahaya. Bahaya banget kalau misalkan emang masih mau Julian. Oke. Tapi ya, jawaban dari Dewa United, mereka akan mengambil ke arah XP-nya dulu kah nantinya untuk bisa berhadapan dengan sosok dari Terizla. Hero-hero XP untuk Chorizo. Export Atau mungkin Armor ya. Hero badan ya, biar bisa combo juga sama Vexana nantinya. Oke. Sementara kali ini untuk dua yang akan langsung diamankan langsung pada intinya ada Angela yang akan dikombinasikan. Mid lane kah? Harusnya bisa jadi Rom sih. Kalau Rom mid lane-nya harus yang kuat dong kayak Ruby gitu. Karena mereka butuh banget badan agar nanti Link bisa tetap farming gitu dan tempatnya yang team fight. Atau tetap di mid lane juga ya dari Angelanya, masih fleksibel juga. Iya sih, Angela mid lane kayaknya lebih bijak sih di sini. Yap, karena udah ada magic power juga dari Harit ya. Yes, dan Romer mungkin butuh satu sosok lini depan nantinya. Grok? Ya aku rasa Grok bagus banget kalau sama Angela sih. Laningnya juga kuat, Tigreal untuk team fight tapi ternyata jadi ambil adalah Aurora dan berarti Angela Rom. Wow, Angela Rom berani banget untuk teman-teman dari tim Liquid ID hanya mengandalkan Terizla sebagai badan terdepan dan nanti Harit
yang akan mengendalikan tim fight besarnya juga. Yep. Sanggup nggak kira-kira Angel akan bisa membantu bisa menahan seluruh damage nanti masuk dari Dewa nih, bro? Agak berat ya karena lawannya Alpha loh kebetulan. Jadi dengan hadirnya Alpha yang punya true damage juga, Terisla-nya bisa tembus nih untuk di early game. Dan dengan hadirnya Angela, kalau ketemu sama Alpha, kalau apes nih rasanya of Alpha, ini Angelanya bisa hilang secara instan soalnya. Oke, itu dia daratan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Cuman seperti biasa kita lihat raport awalnya nih. Betul. Movement awalnya juga sih. Seperti biasa, draft sebagus apapun tergantung eksekusi. Kita udah sempat lihat tadi di match yang kedua, Brody early game power, tapi ternyata nggak bisa maksimum. Yap. Bagaimana tinggal eksekusinya saja berarti ini ya dari masing-masing tim dengan masing-masing angkanya seperti ini. Yap, dan damage potensial sebenarnya nggak beda jauh juga ya. Padahal kalau kelihatannya lumayan jelas kanan untuk teman-teman dari tim Liquid ID, tapi balik lagi ini akan menjadi penentuan. Akankah 2-0 atau Dewa United akan menyamakan keadaan dengan Gatot Kaca yang sudah dimiliki? Yap, bisa jadi. Ini yang terakhir di malam ini. Sekali lagi, FPL Arena mana suaranya? Oke, dan terlihat ya untuk sekarang. Kayaknya untuk Adupok harusnya akan lebih kuat dengan adanya healer. Dia ngebantu juga, kalau misalkan kena pop balik, dia akan lebih sustain nantinya untuk segi laning. Untuk damage ya. Karena dengan adanya low wave ya ini dia nih, laningnya mungkin akan lebih targeting ke hero dan sampai next last dibuka bahkan. Oke. Mahal. Biar case-nya nggak dapat level 2. Wah, ini kayaknya bakal coba untuk di-freeze dan di-pump terus-terusan. Dan karena dari satu buah Hellstone Blast juga kan cooldown-nya cepet banget kan? Iya benar, bisa di spam. Case-nya lagi-lagi kena loh. Oke, Case akan sempat untuk bisa maju ke area terdepan. Tapi sepertinya tadi kehilangan satu deh. Wah, dan kayaknya setiap lininya kali ini udah mulai dimenangin, kecuali di gold lane yang dimana udah ada poke damage juga yang disumbangkan oleh Watt dengan adanya Weapon Master dan juga Rapture, bro. Wah, ini dia mau bener-bener ngasih damage yang pasti ya, karena dia adalah sebagai damage dealer yang bisa menumbangkan lane depan. Apalagi lane depannya cuma Aran di sini yang benar-benar bisa di engage. Dia agak-agak sedikit berat sebenarnya untuk Watt, dan Tenacity pemilihannya karena sepertinya Arziki tahu ya kalau dia kalah dari segi match up-nya Lunox. Ini lagi sering banget di-pick kalau berhadapan dengan Harit, sehingga Tenacity adalah pilihan yang paling aman buat Haritnya Arziki. Dan terlihat ya ada bala bantuan juga. Wow, sakit Masih banget. berani nge-damage loh. Iya, ngotot ya. Masih berani dia tukar-tukaran damage gitu maju sedikit. Di tempat yang berbeda. Ada Spiro apa yang harus dikeluarkan dan juga Aran. Masih selamat sejauh ini namun kembali live first blood menjadi milik dari Fabian dan juga pergerakan yang dimiliki oleh Iron Shiki masih selamat pula. Moisa lebih memilih mundur. Wow, dan bahkan tadi Fabian cukup lama kan nunggu, dipancing ternyata dan menjadi Iron First Blood Shiki. Iya, ini lagi-lagi laningnya yang begitu mau pulang. Aran! Oke, di depan yang lain dan Aran menjadi satu incaran. Namun sekarang YSK harus pergi lagi ke tempat yang lain yang jauh lebih aman, di mana sekarang Flicker harus dikeluarkan. The Pride of Ice akankah masih sempat untuk bisa diselamatkan, tapi ternyata tidak. Dan adalah sempat gila pula dan juga Sorizo terus-terusan memberikan gangguan terhadap Fabian, tapi untungnya masih ada Angela dan selamat kali ini. Satu buah backup yang begitu manis, tapi sepertinya Purple Buff akan direlakan dan Dewa United di game yang kedua kali ini mereka bangkit, bro. Pas banget timingnya ya, ada hard guard, ada Tempest of Blade juga. Tapi setidaknya kali ini Dewa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Alphanya pun online banget nih untuk di early game. Karena emang timing yang tepat juga untuk dia bisa ngelakuin zoning after guard. Oke, di zaman pos dikeluarkan tapi dikerahkan bisa dari Iron Shiki. Hilanglah sudah untuk sekarang. Kalau dari audience voting kan tadi bilangnya geng Iron Shiki ya. Ya. Targeting Iron Shiki dan ini udah mulai dilakukan. Udah mulai. Walaupun memang dari akhirnya Diambil Oh. sama Case dengan lasit dari Eternal Guard. Wow. Dan dapat lasit tersebut. Thanks to summon unit ya di situ ya. Efek Summoners. Tahu-tahu di atas loh. Kok saya dapat oren. Dan ini akan membuat level dari Ray harusnya akan lebih mudah untuk bisa scaling sekarang. Pelan-pelan mendapatkan level yang lebih pasti lagi dengan Spiro of Alpha. Udah punya Wallace juga. Ray selesai harusnya dengan level yang ke-8 setelah nanti dia farm di arah top lane. Yap. Sementara kalau lihat dari arah bottom lane, Iron Shiki juga masih cukup struggle ya. Walaupun udah ada bala bantuan nih yang hadir dari Moisa dan juga Widi untuk kuatnya. Sementara ngeliat dari Fabian ini masih coba cari celah karena dia kehilangan beberapa buffnya juga, orange hilang, purple hilang. Walaupun memang belum tumbang sama sekali. Dan ini pertukaran dan
setidaknya meminimalisir ketertinggalan. Walaupun Ray tetap unggul. Ya, tapi lagi-lagi sih untuk menuju ke area dari objektif turtle kayaknya bakal berat banget buat Favian ya, karena di early game kayak gini masih belum bisa berbuat banyak. Kecuali mungkin kalau udah punya 1 item atau 2 item. Waduh, dikeroyok kayak begini langsung dan Aran masih sempat untuk bisa kabur dengan 1 penalty zone tapi agak sedikit sulit untuk bisa mendekat ke area dari Turtle. Yap, itu adalah informasi tapi Favian. Oke, Moizanya tetap maju, tetap memberikan gangguan sedikit lagi ke Diambil. pop-popnya. Again and again, gagal sepertinya diamankan. Wah, Moiza. Ada purple buff yang melingkari kakinya ini ngebuat dari Link. Favian berat tapi Avatar Guardian. Waduh, Yeskel untungnya masih sempat untuk bisa melakukan flicker dan juga menyelamatkan diri. Namun sekarang, Widhi harus bisa memperhatikan bagian orange buff agar tidak bisa diambil oleh pemain-pemain dari Dewa. Ini resiko sih, Angela Rom dan sekarang akan ditambahkan dengan ada 4 pemain dari Dewa United. Waduh, diusir jauh banget ke belakang itu di mana mereka hadir untuk bersama-sama Torizo. Flicker dan The Final Slash hampir tadi bisa mendapatkan ke arah Favian tapi Favian pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Wow, ini gak ada nafas sih untuk tim Liquid ID. Mereka menerima gempuran demi gempuran dan bahkan Ray akan bermain jauh lebih agresif. Karena hero-nya juga sih, hero early game dipegang semua sama Waduh. Dewa United Esports dan bahkan sekarang dive in sejauh itu. Sejauh itu Prof dan hilang masuk dari bagian bawah. Sendirian dikehajar sama 3 orang. Ini bukan cuma menangin match up mid lane sih, ini menangin match up junglernya juga. Lengkap sudah paket dari Dewa United Esports. Unggulnya luar biasa jauh. 3000 on the way. Dan memang mereka harus menyelesaikan game ini secepat mungkin dibanding nanti Link-nya dapetin waktu menuju ke late game dan itu malah akan menjadi malapetaka buat Dewa. Karena game potensial masih dipegang sama tim Liquid ID ya bro. Ya karena ada Link juga kan. Aha. Tambah lagi ada Harit nih, di mid gamenya bakal kuat banget dalam team fight besar. Dia lagi-lagi Ada penalti zone langsung dikeluarkan pula dengan pertempurannya satu yang terakhir Sorizo. Oh ini commit all in sih. Yap, menjadi korban di dalam area tersebut sementara sekarang Ray harus mundur sedikit karena terlalu berbahaya dan sekarang terlihat dengan satu speed apa sepertinya Purple Buff untuk kali ini akan bisa selamat nih. Harusnya foreman ya. move ya, karena ada foreman move juga di area dari Purple Buff sehingga membuat ID akhirnya lebih tepatnya menemukan momentum untuk bisa farming ulang. Karena udah punya Berserker Fury nih untuk Favian, tapi masih butuh lebih daripada sekedar Berserker Fury. Dia butuh banget yang namanya Huskelaw, dia butuh juga si Helbert mungkin untuk bisa ngedinai bagaimana War Axe yang kuat banget dari Ray. Tambah ada Quantum Charge juga sebagai pemilihannya. Yep. Dan sejauh ini pun ngelihat dari Ironnya akhirnya ikut fight. Dan bahkan Orange Buff masih bisa diamankan walaupun kali ini 3 kali turtle bisa diamankan oleh Dewa United akan menjadi perfect turtle Yep. untuk Ray. Tapi kalau kita lihat dari minimal ada aksi pengejaran kayaknya nih dilakukan oleh Sorizo yang cepet banget ya ke atasnya loh. Dia nggak mau ngasih Favian farming aja sih kayaknya. Biar under level terus. Tapi ya Favian menyusul ketertinggalan level. Ray-nya pun hampir disamain loh levelnya. Ya, tadi ada satu gap ya dari satu levelnya untuk 12 jungler terutama lebih bergerak ke arah bawah lagi nih. Lane dari Watt yang akan coba untuk langsung dimaksimalkan. Yap, namun di bagian atas beberapa saat lagi ada Orange Bomb dan juga Widhi di bawah. Dihajar lagi bersama-sama. Wow, itu dia. Satu buah kesempatan yang bisa dimanfaatkan juga. Bagaimana mereka ada roamer yang benar-benar bisa buka vision gak sih dari tim Liquid ID? Iya, nggak ada badan selain Aran pokoknya. Dan sekarang Favian juga udah mulai ketahuan lagi-lagi Sorizo yang menjadi sosok yang memang sengaja untuk stay di area top lane agar nanti Favian nggak dapetin momentumnya. Wow. Oke, terpancing sepertinya dan Moiza kanan kiri kayaknya Favian. Mau disuruh turun aja tuh. Jot, Oke, ada penalti zone kanan untuk sekarang dengan Avatar of God yang langsung dikeluarkan dan juga connect ke arah siapapun Moiza. ya tapi setidaknya outer middle turret akhirnya hancur ya dan Purple Buff akan menjadi target selanjutnya untuk Dewa United. Sementara Favian akan mencari pertukaran yang lain. Ya, farming di tempat yang berbeda. Udah punya Huskelaw juga untuk Favian. Jadi udah pasti dia bisa memberikan targeting juga. Tapi lagi-lagi sih, by level, Favian menyusul loh untuk Ray-nya. Yep. Karena lagi-lagi, farming priority-nya di sini berbeda loh. Ray, dia adalah alpha, dia butuh banget untuk mengamankan objektif. Turtle, Lord juga. Bahkan by level, dia ya udah pasti bakal lebih unggul gitu. Karena dari tadi Perfect Circle juga untuk Dewa United Esports. Yep. Berbeda dengan Favian, dia nggak dapetin purple buff, dia nggak dapetin space farming yang cukup. Tapi karena RNCK-nya adalah tipikal hero yang udah punya damage dari early game, semua farmingnya priority-nya pasti bakal ke Favian duluan dibanding ke Haritnya dari RNCK. Dan nantinya juga di arah mid to the late game Dewa United akan dipusingkan dengan adanya split push power dari Favian gak sih? Hei, hampir saja mereka berhasil namun untuk waktu yang cukup lama seperti Sorizo.
bisa menahan sedikit tapi akhirnya dihilangkan juga, tapi Lord menjadi milik dari Dewa. Trade-nya Cukup sabar ya. Iya, trade-nya oke sih di tempatnya juga. Mungkin dia pengen bikin Dewa nggak mau atau nggak bisa nge-push berlima aja sih dengan menumbangkan karakter Sorizo. Karena dari tadi kan ya emang Sorizo-nya selalu sendiri gitu loh, Iya. Arlott-nya. Nggak ada backup, nggak ada damage yang cukup. Mungkin ada antisipasi nantinya dari Dewa untuk next Lord. Mungkin nanti Lunox-nya join bareng sama Arlott biar nanti setidaknya ada damage dealer yang bisa ikut untuk partisipasi team fight-nya. Yap. Tapi kan masih Lord yang pertama juga harusnya masih cukup terlihat bisa di defense karena belum ada yang tumbang juga dari tim Liquid ID. Walaupun base turret dari bottom lane udah kayak expose banget ya. Udah terbuka banget sih dan Yep. harusnya bisa dimanipulasi juga dengan Trillian push. Oke, cukup Tapi sulit. udah pasti bakal ditutup juga bagian top lane-nya karena seperti biasa lane jauh pasti bakal dipegangin banget sama Link. Apalagi kalau misalkan memang nantinya ada serangan yang dilakukan, jangan lupakan global presence dari Angel lah yang akan bisa nge-backup dan inner turret harusnya akan menjadi pertukaran saja bergerak ke arah atas dari Fabian ya. Bisa jadi 2 lawan 1 dibanding Fabiannya dan dapetin turret itu bakal jadi bonus banget buat dia. Yep. Sepertinya Nartaran di atas akan berhasil dihancurkan sebelum mungkin nantinya dia akan recall dan juga melanjutkan bagaimana defense terhadap Wah, base-nya. plus pasif loh pecah di top lane. Oke, ada Fator of Guardian gagal untuk bisa mendapatkan Karawidi. Namun untuk sekarang terlihat beberapa player dimiliki oleh Dewa. Mereka semua masih berada di luar garis pertahanan dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID dan juga Mueza mencoba untuk bisa masuk ke bagian dalam dengan adanya reputasi di dalam tubuhnya malah berhasil langsung dihancurkan. Rodo langsung dikeluarkan pula di dalam area tersebut walaupun tadi ada Glacier yang sudah bisa dikocek bola spiral apanya dikeluarkan. Ray masih bertahan sejauh ini satu yang terakhirnya dan Ray masih selamat satu yang terakhir. Ray ternyata bisa dihancurkan. Fabian berusaha untuk bisa menyelesaikan siapapun yang ada di dalam area tersebut mencoba bisa mengejar ke arah dari Case tapi masih ada satu yang terkam satu yang terakhirnya Fabian. Ada Sorizo satu orang terakhir. Bahkan untuk kali ini Frost Priest tadi membuat pergerakan yang berhenti. Sorizo belum menyerah. Wow, di belakang tim Liquid ID mengembalikan keadaan. Satu buah hard guard dikombinasikan dengan Iron Shiki berhasil mendefense dan bahkan membuat dari tim Liquid ID mempersempit ketertinggalan mereka. Fleeting time adalah solusinya ya. Hard guard kedua orang sekaligus pun bisa ketika team fight-nya seperti tadi dan sekarang Fabian dapetin purple buff 2 bahkan. Punya Ray tadi sempat dia ambil di bagian area jungle dari Dewa United Esports. 2.800 gold lead langsung dibayar lunas, tersisa 400 saja. Dan ingat, Dewa United Esports gak punya kapasitas untuk team fight di late game. Semakin lama game ini berjalan, Link Angela, Harit juga akan semakin lebih leluasa untuk bermain-main di mid game to late game. Dan juga what? Ini single target. Wehey, final slash ya. Namun seperti momentum yang udah didapatkan oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID akan dihancurkan kembali. Berhasil mendapatkan karena satu player bisa nggak dirinya bertahan. Hingga Glacier tadi udah langsung dikeluarkan bola. Flicker tadi sepertinya tidak bisa membuat dirinya bertahan. Namun sekarang Sorizo masih berhasil lagi kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan juga beberapa pemain dengan HP yang sedikit. Oke, hilangnya Ara dan juga Yehezkiel. Gak ada flicker tadi Avatar of Guardian yang kena. Sampai akhirnya kali ini membuat dari Dewa United berbalik unggul lagi dengan Lord yang bisa mereka dapatkan nih. Lagi-lagi, Linknya akan memberikan job desk untuk split push. Fabian akan bermain-main dengan top lane. Karena Lord udah pasti akan bergerak ke area dari bottom lane. Mereka akan menunggu bagaimana power dari pushnya Dewa United Esports ketika ada yang sendirian. Udah pasti akan langsung dihunting dengan kehadiran dari Link Angelanya. Combo yang begitu mematikan. Mau 1 lawan 3 juga pasti akan dijalankan. Harusnya, tapi ya masih sabar lagi dari tim Liquid ID. Mereka harus menunggu sampai nantinya pun dari Dewa melakukan mistake dan bisa dipunish. Tapi Lord akan muncul di bottom lane. Dengan adanya Trillian yang akan dimaksimalkan juga, freeze minion buat dari tim Liquid ID akan semakin sulit untuk bisa dapetin farmingan. Dan decision late game seperti ini nih, tim Yep. Liquid ID harus diperhatikan. Siapa yang bakal coba buat ditarget oleh mereka. Kebetulan Lordnya udah akan bergerak ke bagian bottom lane. Jadi untuk teman-teman dari Dewa harusnya mereka akan bermain di area mid lane dan bottom lane saja. Yap, lagi dan lagi Fabian mungkin akan menjadi sang eksekutor saja ya. Dia belum menampakkan wujudnya juga sejauh ini. Aran harus dipaksa mundur, cuman mereka harus berhati-hati dengan final slash yang bisa saja dikeluarkan benar saja. Bersan ada satu final slash. Untuk sekarang penalti sudah begitu baik tapi Aran yang langsung menghilang dengan saja pada Fabian. Diusir mundur cukup jauh ke bagian belakang dan Lordnya berhasil dirahkan. Sorizo-nya masih ingin lebih. Sorizo-nya mencoba untuk bisa maju lagi terdepan. Mueza Ray dan juga Watt melihat dari kejauhan. Oh, gak ada frontliner kali ini. Fabian
akan buying time. Oh, Oke, dan sekarang terlihat dengan Frost Priest tadi udah langsung dikeluarkan pula. Ada Zaman Pon yang miliki, tapi Keisha berhasil dihancurkan. Moeza sedikit lagi tersisa. Widya melonjak, Iron Chicken melonjak. Namun Moeza pun langsung kehilangan cukup cepat dan terbakar tubuhnya. Namun untuk kali ini Fabian pun berhasil dilakukan dan harusnya game 1-1. wow, dan kali ini